kalau menurut saya, kenaikan harga barang akan terjadinya suatu shifting dari para konsumen ini untuk menunda konsumsi barang-barang non-esensial, pembelian barang-barang big ticket item ya, kulkas, elektronik. Nah, ini mungkin akan ditunda untuk menjaga supaya kebutuhan primer mereka terpenuhi. Nah, karena kita menilai barang-barang esensial akan naik harganya, sehingga kalau secara dampak memang kita lihat meningkatnya harga barang cenderung memberikan suatu kerikil di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut kami di paruh tahun kedua akan mulai melambat. Tapi mungkin terjadinya baru terasa ini di kuartal akhir. Jadi kalau dari prediksi kita, memang dari prediksi 4,8% pertumbuhan PDB kita mungkin bisa jadi sedikit lebih baik di kisaran 4,9 atau 5% karena kuartal 3 masih cukup tertopang untuk tingkat konsumsi rumah tangga. Baik, apakah ini artinya di kuartal keempat mungkin akan ada perlambatan yang cukup signifikan? Ya, betul. Signifikan atau enggak menurut saya tetap masih jauh di atas 4%, tapi menurut saya akan turun di bawah 5%, sehingga secara rata di paruh pertama kan 5,2. Jadi mungkin kalau di kuartal 4 dia turun ke 4,5 pun, kita masih bisa bertumbuh minimal 4,9 atau 5%, Mbak Anneke. 4,9 hingga 5% di 2022 ini, lalu bagaimana dengan Yes, 2023 di mana ya. banyak juga yang memproyeksi akan terjadi resesi global? Oke, mungkin untuk tahun depan either sama sekitar 5 atau apabila stimulus ini masih tetap dilanjutkan, contohnya mungkin dari sisi restrukturisasi kredit ataupun juga stimulus secara fiskal, bantuan subsidi untuk bahan makanan dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin kita bisa bertumbuh 5,1 atau 5,2 karena pertumbuhan investasi masih dirasa cukup baik untuk ke Indonesia. Baik, 5,1 hingga 5,2 bertumbuh ini artinya resesi global tidak akan terlalu berpengaruh juga terhadap perekonomian kita di tahun depan. Betul, karena ekonomi kita lebih condong ke arah Tiongkok. Dan Tiongkok menurut kami, begitu mereka melakukan reopening, nanti setelah tanggal 16 Oktober, sidang plenum akan memilih kembali Presiden Xi Jinping. Nah, menurut saya stimulus mereka justru akan memberikan suatu angin segar yang lebih banyak terhadap Indonesia. Meskipun ancaman resesi Eropa pasti akan terjadi tahun ini dan Amerika tahun depan, menurut saya kalau Tiongkok bangkit, buat kita dampak positifnya justru akan menjadi growth positif. Pak Anton, Pak Enrico katakan tadi 4,9 hingga 5% PDB kita hingga akhir 2022 dan mungkin 5,1, 5,2 di tahun depan. Anda setuju? Uh, Agak sedikit berbeda ya. Untuk tahun ini mungkin masihlah bisa dia kisaran 5% ya, dekat-dekat dengan yang tadi dikatakan, walaupun Pak Enrico bilang lebih di bawah itu ya. Tetapi kalau kita lihat, tadi alasannya itu terutama sekali karena so far resesi dunianya baru akan tahun depan ya, kelihatannya ya. Sehingga terkait dengan permintaan komoditi yang terutama menjadi backbone yang mendorong kita di samping consumption ya, yang terjadi di Indonesia, itu backbone-nya itu masih cukup lumayan, sehingga untuk tahun ini masih adalah sisa-sisa laskar pajaknya. Tetapi untuk tahun depan, nah itu yang kalau resesi, kita mengkhawatirkan harga-harga komoditi, termasuk juga permintaan dari komoditi pun akan cenderung untuk menurun. Ini yang merupakan ada bagian yang agak sedikit hilang. Satu catatan penting sebenarnya adalah daya dorong yang diharapkan untuk ekonomi Indonesia, growth kita, satu tadinya adalah consumption yang mungkin masih akan sedikit terimbas oleh inflasi yang naik ya, yang efek secondary-nya itu akan terjadi. Tetapi dari satu sisi lain yang kita benar-benar harapkan ini adalah daya dorong dari policy atau regulasi yang sudah bisa untuk berjalan dengan
lebih ke arah smooth, yaitu yang terkait dengan hambatan yang terjadi terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Itu sangat penting buat investasi, basis dari investasi ke depannya yang harusnya bisa menopang Indonesia. Cuma kalau itu agak terhambat lagi, daya dorong untuk ke arah growth Indonesia itu yang akan sedikit banyak agak terhambat, ditambah dengan resesi yang mengurangi net export kita itu cenderung untuk akan bisa lebih melambat. Saya justru malah untuk tahun depan ini ya tadi faktor pentingnya di situ adalah Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang tentunya ya stimulus memang ada, tetapi kan program PEN itu sendiri sudah akan berangsur berkurang. Dan dari sisi lain resesi global ini yang mungkin akan berimbas sedikit banyak, walaupun tidak akan terlalu besar untuk Indonesia, tapi bisa membawa growth Indonesianya itu bisa sedikit di bawah 5 ya.